Itulah yang memang menghiasi pemberitaan di Indonesia saat ini adalah KPK, KPK, KPK. Khususnya adalah banyak kritik yang ditujukan untuk KPK karena meminta maaf dan mengaku hilaf atas OTT dan penetapan tersangka 2 prajurit TNI pemirsa. Itu akan saya bahas di Apa Kabar Indonesia malam hari ini. Di studio TV One sudah hadir di sini Mas Yudi Purnomo yang merupakan mantan penyidik KPK. Nanti bolehlah sharing-sharing prosesnya itu bagaimana sih menyidik kasus hingga kemudian penetapan tersangka. Mas Yudi, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat malam Mbak. Saya sudah melihat di sini juga Bang Saur Siagian, Waketum Pradi dan juga aktivis anti korupsi. Bang Saur. Saya hijau, Bang Yudi hijau, tapi enggak. Saya di tengah-tengah. Kenapa ini? Kurang janjian tapi ya. saya nyaman pokoknya. Baik. Dikawal 2 orang ini. Belum lebaran pemirsa, tapi sudah adegan untuk meminta maaf dan mengaku hilaf. Ini yang kemudian disorot publik. Nah, tapi saya mau tanya-tanya dulu sama teman saya. Karena ternyata di Apa Kabar Indonesia malam hari ini saya tidak sendiri, bahkan juga tidak hanya bersama dengan narsum. Saya punya partner pemirsa. Mas Kicoy, selamat malam. Halo Mbak, malam. Punya pengalaman minta maaf karena khilaf nggak? Boleh silakan. Pernah Mbak, alhamdulillah. Kadang kalau yang namanya hidup itu kita kagak luput dari kesalahan ya kan Mbak ya kan. Makanya kita sebagai manusia kudu minta maaf pokoknya kalau ada salah. Dan yang sekarang ini juga kan lagi ada sesuatu. Ya semoga aja bisa saling memaafkan pokoknya. Pokoknya tuh kadang kita hidup tinggal di sini ada masalah, tinggal di sini ada masalah, ya kan. Yang penting kita saling cross check aja. Saya kenalin dulu, nama saya Kicuy dari Depok. Kalau dibilang tuh teman-teman tahu tentang Depok pasti ya. Depok tuh kalau dibilang banyak cerita-cerita yang unik. Kalau Depok kok kata orang-orang kan, wah Depok jauh banget, ya kan. Bener, Depok jauh banget kalau dari Kongo. Kalau dari Jakarta deket, kalau dari Kongo emang jauh. Tapi kalau Depok ini bisa mendapatkan julukan katanya kota petir. Ini setuju. Karena Depok banyak banget petir-petir yang pada datang nih, ya kan? Makanya kenapa Depok dibilang kota petir? Soalnya banyak gundala pada ngecas body di situ. Makanya gundala pada kuat semuanya. Terus juga Depok tuh katanya sebagai kota belimbing. Nah, saya sebagai warga Depok emang di beberapa Depok tuh banyak orang-orang yang menanam belimbing. Jadi kalau teman-teman ke Depok nih banyak logo belimbing tuh di Gapura Belimbing. Nah, itu banyak belimbing raksasa di Depok. Makanya teman-teman kalau masuk Depok, masuk Gapuranya jangan lupa beli belimbing. Soalnya ngatasin kolesterol lebih tinggi soalnya. Pokoknya kalau hidup tuh jangan marah-marah, makanya mampir ke Depok, beli belimbing di Depok. Terus juga di Depok juga banyak kasus-kasus yang aneh. Kemarin tuh di Depok ada kasus tentang berita babi ngepet jilid 2 lah, ada babi ngepet jilid 1. Emang aneh-aneh. Tapi kalau nggak ada Depok nggak ada cerita. Iya elah. Terus juga di Depok kotanya katanya macet. Emang Depok kotanya macet karena banyak volume kendaraan yang semakin merajalela. Kadang suka bingung nih sama orang yang suka ngeluh-ngeluh macet. Tapi di rumahnya masih punya satu rumah ada kendaraannya ada 3. Mobil buat emaknya, mobil buat bapaknya, buat neneknya. Kalau emang kagak mau macet, jangan naik mobil, naik kuda ya. Naik kuda kagak bakal macet. Udah gitu saya paling kesel kalau lagi macet nih, ada mobil mau belok kanan atau mau belok kiri, dia lupa ngasih lampu sen. Ini kan bahaya, bener gak sih? Bahayanya kenapa? Kalau kita lagi ngendarain motor di belakang, dia lupa ngasih lampu sen, kitanya kegok, ketabrak. Saya pernah kayak begitu tuh. Mau belok kanan, ada mobil, lupa ngasih lampu sen. Kitanya jadi kegok. Kita nafsu di jalanan, bener gak? Kita kejar tuh mobilnya, kita kejar. Tapi kadang begini, kadang kita kalau di jalan ya, suka emosi. Kayak tadi, ya kan saya di jalan emosi, pengen negor itu mobil. Cuman takut. Takutnya kenapa? Kita nggak tahu di dalam isi mobilnya itu ngerinya orang penting. Ngerinya anak jambore, kan ngerinya pemimpin pramuka. Kita nggak tahu yang ciri siapa. Tapi karena saya kesel nih, saya beraniin nih. Waktu itu lagi naik motor, saya samperin tuh. Saya pepet kaca dekat setirit. Saya bilang kan, buka, dibuka, Saya kagak jadi marah-marah. Langsung minta maaf, soalnya yang bawanya ini pelatih fitness. Badannya gede. Jadi serem banget. Pokoknya buat teman-teman, jangan lupa ke Depok. Karena Depok
kotak yang paling asoy. Oke. Terima kasih. Banyak pelajaran dari Bang Kicu ya, harus pakai lampu sen kanan kiri dulu ya. Iya. Kalau perempuan biasanya belok ke kiri, sennya ke Bener. kanan. Bener. Baik, makasih Bang Kicu. Makasih, Mbak. Ini mungkin pelajaran juga ya. Apakah kita ketika melakukan sesuatu harus kasih dulu ini. Ini saya mau ke sini nih, saya mau ke kanan ke kiri. Untuk konteks korupsi, nah itu mungkin Mas Yudi boleh ditambahkan juga berdasarkan pengalaman. Waktu menyidik kasus, mungkin ada satu yang bisa jadi menyangkut Polri atau juga TNI. Harus lapor dulu nggak? Sen kanan, sen kiri juga nggak sih? Bagaimana? Jadi gini, KPK itu adalah lembaga independen. Itu yang pertama. Ya. Kemudian yang kedua, proses yang dilakukan adalah penegakan hukum. Sehingga ketika penegakan hukum maka dilakukan oleh instansi yang melakukan. Ya. Kemudian yang ketiga sifatnya adalah rahasia. Nah, saya melihat ya proses yang terjadi dari OTT itu adalah suatu proses yang kegiatan operasi intelijen yang rahasia. Karena apa? Karena dimulai dari informasi adanya dugaan tindak pidana korupsi, pemberian suap, yang kemudian ditindaklanjuti dilaporkan kepada pimpinan KPK. Nah, pimpinan KPK ya ketika ekspos mengenai adanya dugaan tindak pidana korupsi, ya di situ mereka kalau setuju bahwa yakin nanti akan ada pemberian uang misalnya, mereka sudah mendapatkan laporan siapa calon pemberinya, siapa penerimanya, profilnya, dan apa instansinya. Jadi sudah dilaporkan semua kepada pimpinan KPK, sehingga kemudian pimpinan KPK ya membuat surat perintah penyelidikan. Itulah dasarnya ya penyelidik KPK melakukan OTT. Jadi tidak bisa Sebentar. Ketika ekspos, misalnya salah satu entah itu pemberi, penerima, ada unsur militer di sana, wajib tidak memanggil Puspom? Iya, menurut saya kan tidak perlu. Karena kan belum ada kejadian. Ingat, bahwa ini kan kegiatan OTT. Ya, ketika kemudian terjadi penangkapan, ya, di mana ketika tertangkap tangan, kenapa tertangkap tangan ini selalu pelakunya divonis bersalah? Karena di situ sudah ada barang bukti, nggak bisa lagi mengelak, gitu ya. Disitulah kemudian kan bisa dilihat ketika ditangkapin satu-satu ya, entah itu yang ada di lapangan atau kemudian yang terlibat dia berada di tempat yang lain, ya itu ketika kemudian hasil pemeriksaan ya diketahui ada unsur misalnya militer gitu ya. Kalau polisi kan bagian dari penindakan oleh KPK karena sudah sipil gitu kan. Nah itu tentu akan koordinasi ya kepada instansinya masing-masing, dan ingat bahwa koordinasi setelah penetapan tersangka? Belum. Oh, belum. Sebelumnya tentu akan koordinasi bahwa kami telah menangani ini. Ingat bahwa belum tentu bahwa yang ditangkap itu dia terlibat. Kadang-kadang saya pernah misalnya ajudan ya, nanti setelah diperiksa itu nanti akan dibawa oleh POM gitu kan. Jadi sebenarnya ini intinya adalah komunikasi yang baik. Ya, bagaimana komunikasi bisa dilakukan gitu ya. Bagaimana informasi-informasi yang sangat krusial gitu kan. Pelibatan sebatas konteks bahwa tidak mengintervensi KPK, ya, gitu kan. KPK juga tidak melampaui kewenangannya. Jadi itu yang menurut saya akhirnya ini baru pertama kali kemarin terjadi gitu kan, sampai kemudian pihak KPK meminta maaf. Saya pikir ini kan penegakan hukum, ini kan bukan hubungan interpersonal ketika ada salah, ada hilaf, minta maaf. Ketika ada suatu kesalahan, ya itu prosesnya adalah ketika hukum, ya di proses hukum juga misalnya pra peradilan. Misalnya dia menggugat secara perdata atau bahkan ke petun misalnya, atau misalnya judicial review ke MA gitu kalau terkait aturan. Jadi menurut saya permintaan maaf bukan solusi terkait permasalahan ini. Apalagi kan kemudian dari permintaan maaf itu kemana-mana. Mulai dari menyalahkan penyelidik dan lain sebagainya. Kalau Bang Saul seperti apa? Tepat tidak sikap KPK mengaku hilaf, meminta maaf? Oh ya, itulah menurut saya satu tragedi awal daripada kekacauan ini, Mbak Caca. Kalau kita lihat kan ini proyek OTT. Jadi kalau kita lihat kan ada 11 yang ditangkap. Jadi yang disasar itu adalah pelaku tindak pidana korupsi itu dulu. Jadi bukan ada yang disasar itu TNI atau sipil. Ketika dilakukan OTT, Mbak Caca, ternyata kemudian ditemukan ada TNI. Nah, oleh karena itu berarti seperti Yudi bilang buktinya sudah cukup. Yang menarik kan yang mengumumkan status daripada dua TNI ini adalah komisioner KPK, yaitu dalam hal ini ada Marwata dan didampingi oleh Asep Guntur.
Ya toh? Ya Yud ya. Nah, oleh karena itu adalah berarti dari penetapan seseorang tersangka buktinya sudah cukup. Ya. Karena ini tidak main-main. Mbak Caca, yang salah satu yang kita bilang, salah satu atau salah dua adalah TNI. Berarti KPK itu sudah betul-betul valid. Itu dulu, valid, Ya. memastikan cukup bukti. Baik. Nah sekarang kan alasannya adalah karena TNI. Nah Ya. kan waktu ditangkap itu kemudian kan mereka itu Ya. ditangkap karena cukup bukti. Nah yang kita sesalkan adalah belum pernah terjadi seperti dibilang. Baik. Mengapa mereka benar kok mereka minta maaf? Ini yang jadi problem serius Mbak Caca. Oke, saya minta tambahan insight dari Mas Uceng di sini, Mas Zainal Arifin Mohtar, pengamat hukum tata negara kita. Mas Uceng, permintaan maaf mengatakan hilaf atas penetapan tersangka Kabasarnas. Menurut Mas Uceng, secara hukum tata negara tepat atau tidak? Apakah jangan-jangan KPK melakukan di luar kewenangan dari KPK? Seperti apa, Mas Uceng? Iya, saya kira sekurang-kurangnya ada 4 isu sebenarnya yang harus kita bicarakan ya. Yang pertama tentu saja bicara soal isu kewenangan. Kalau bicara soal isu kewenangan, ini kan kita bicara soal pasal 42 Undang-Undang KPK, yang di situ bahasanya adalah mengkoordinasi dan mengendalikan yang namanya penyidikan, penyelidikan, dan penuntutan dalam kasus korupsi, mau dilakukan oleh sipil maupun militer. Nah di klaster kewenangan ini ada banyak memang yang harus dibincangkan, termasuk bicara soal betulkah Basarnas itu adalah bagian dari kelembagaan yang bersifat militer atau sebenarnya dia tunduk pada konteks sipil. Apalagi betulkah memang jabatan-jabatan militer bisa menduduki jabatan sipil kecuali kalau dia sudah diberhentikan. Belum lagi kalau dikaitkan dengan soal mekanisme pemeriksaan yang terjadi ada di KUHAP. Jadi dari satu isu kewenangan ini saja bisa panjang nih yang kita bincangkan satu persatu. Tapi ini berkaitan dengan yang kedua. Yang kedua yaitu proses administrasi penetapan tersangka yang dilakukan oleh KPK. Kita bisa berandai kalau KPK sudah benar, nah maka pertanyaannya buat apa pernyataan maaf itu? Kalau pernyataan maaf itu memang karena KPK melakukan kesalahan administratif, ya KPK harus akui kesalahan administratifnya di mana. Nah, bayangan saya adalah ini yang butuh kejelasan. Di klaster yang kedua ini, komisioner KPK itu harus lebih menjelaskan kenapa sebenarnya terjadi proses maaf. Maaf itu sebenarnya konteksnya apa? Konteks lebaran kah? Konteks ada kesalahan administratif kah? Atau konteks apa? Kenapa kemudian kata maaf itu ada? Jangan-jangan misalnya karena kena gertak langsung aja ciut kan, misalnya 5 komisioner dan akhirnya keluar kata maaf itu. Jangan-jangan begitu, itu menunjukkan juga kualitas komisioner itu sendiri. Klaster yang ketiga yang harus kita bicarakan adalah soal bagaimana sebenarnya mekanisme proses penanganan perkara korupsi di KPK. Saya kira kita harusnya bilang bahwa penanggung jawab terbesar proses penanganan perkara di KPK itu adalah komisioner. Jadi menjadi tidak wajar ketika Johannes Tanak misalnya ada kesan itu mengatakan kesalahan di tubuh tim penyidik, ya, tim di internal KPK gitu. Jadi seakan-akan buang badan. Padahal saya kira kalau kita mau bicara konteks sebenarnya penanggung jawab terbesarnya adalah 5 komisioner yang ada. Ini kan satu masing-masing pada tidak ada di tempat pada saat itu ya. Ada yang katanya sedang main bulu tangkis, ada yang beda-beda gitu. Tapi saya kira tetap penanggung jawab terbesarnya itu ada di komisioner KPK. Artinya apa? Di level yang kedua ini butuh juga kejelasan sebenarnya. KPK ngapain nih? Sampai kemudian kan ada pengunduran diri dan lain sebagainya, isu-isu yang tidak terlalu tidak menyenangkan sebenarnya bagi proses pemberantasan korupsi. Nah yang keempat, ini yang paling penting saya kira klaster yang keempat, bahwa apapun yang terjadi di sini, mau ada kisruh soal administrasinya, mau ada kisruh soal maaf-memaafkan, ada kisruh soal pengunduran diri penyidik dan lain-lain sebagainya, yang tidak boleh terganggu adalah penegakan hukum anti korupsinya.
Jadi tetap saja semua kita itu harus punya mata yang sama tertuju kepada kasus korupsinya. Kasus korupsinya harus selesai. Ya kan, harus diselesaikan. Dalam konteks penyelesaian itu maka KPK punya tanggung jawab terbesar di situ, plus barangkali sokongan dari Mabes TNI. Karena biar bagaimanapun bahasa aslinya pasal 42 itu adalah KPK menjadi pengkoordinir dan pengendali dari proses pemberantasan korupsi. Nah, 4 itu saya kira itu pun baru sampai tahapan bagaimana proses menyelesaikan kasus korupsinya. Nah, baru nanti akan masuk tahapan kelima, kita bicara soal bagaimana infrastrukturnya. Kita bicara soal bagaimana pengadilannya, apakah ini pengadilan tipikor, apakah kemudian prosesnya ditangani penuh oleh KPK, dan lain-lain sebagainya. Begitu Mbak Caca. Ya, ditahan dulu Mas Uceng, nanti saat lagi pemirsa bahwa ternyata ada dualisme juga ya keterangan dari KPK karena sempat menyalahkan bahwa ini adalah salah tim, tapi ternyata kemarin Ketua KPK Firly Bahuri mengatakan bahwa ini sudah sesuai dengan prosedur. Ada apa dengan KPK? Sesaat lagi. Ya pemirsa, sebelumnya kita akan lihat dulu profil dari Kabasarnas pemirsa. Ia lulusan Akademi Angkatan Udara pemirsa dan Sekau, bahkan juga Sesko AU, lahir tahun 65 pemirsa. Ia Kabasarnas punya profil yang cukup baik, berprestasi. Ini yang kemudian menjadi sorotan pemirsa. Ya, kemudian karirnya saat ini menjadi Kabasarnas, sebelumnya Asops Kasau dan Sesko AU, Pangkops AU. Ini luar biasa nih, hebat sekali profilnya. Persis. Jabatan nomor 1 semuanya. Nah, sekarang saya ke Mas Yudi. Sebelumnya sempat menyalahkan tim. Kemarin Firly mengklarifikasi semua sesuai dengan prosedur. Kan publik jadi bertanya-tanya, mungkin tidak penyidik main solo, penetapan tersangka tanpa persetujuan pimpinan? Ya, tentu tidak bisa, Mbak ya. Dari dasar aturan juga jelas bahwa pegawai KPK, entah itu penyelidik, penyidik gitu kan, atau penuntut melakukan kegiatan penindakan pasti atas surat perintah dari pimpinan. Kemudian ingat loh, penetapan tersangka itu kan bukan main penyidik main tanda tangan aja ini tersangka, enggak. Yang tanda tangan adalah pimpinan KPK, dan pimpinan KPK itu harus kolektif kolegial. Ini yang paling penting, kolektif kolegial. Artinya pimpinan KPK seluruhnya mengetahui ya adanya penetapan tersangka. Nah, kembali ke tadi, bagaimana ketika orang sudah ditangkap nih, kemudian bagaimana proses penetapan tersangka? Ada ekspos, Mbak, gelar perkara. Di situ pimpinan hadir dan harus tadi quorumnya adalah kolektif kolegial minimal 3, gitu. Kemudian hadir di situ adalah penuntut umum, jaksa beserta direkturnya, kemudian penyelidik beserta direkturnya, kemudian penyidik beserta direkturnya, dan juga deputi penindakan. Artinya di situ ada orang-orang hebat semua, orang-orang ahli hukum. Nah, di situ kemudian ya penyelidik ya Kasatgasnya menyampaikan bahwa kami telah melakukan OTT, yang kami tangkap adalah A, B, C, D, jumlah misalnya 11 atau 10. Kami duga bahwa pemberinya adalah A dan B. Oke. Buktinya ini. Penerimanya adalah D dan E. Buktinya adalah ini. Nama, nominal. Nama, nominal semua. Buktinya kemudian, Mbak, pimpinan kemudian mereka menyarankan kepada pimpinan penyelidik bahwa yang menjadi tersangka adalah ini dan ini, ya kan? Oke, kemudian pimpinan mengatakan setuju. Biasa sih memang ada debat-debat, ada pertanyaan. Kemudian setuju. Ketika setuju naik ke penyidikan, maka di KPK pasti sudah ada tersangkanya. Nah, ketika ekspos ini selesai, maka segera penyelidik membuat laporan kejadian tindak pidana korupsi, yang kemudian ini menjadi dasar dari penyidik membuat sprindik. Nah, ketika sprindik sudah jadi, maka pimpinan akan mengumumkan. Artinya pengumuman itu dia dilakukan harusnya ada surat perintah penyidikannya dulu. Sprindik ya, karena kita mendapat informasi bahwa pimpinan KPK tak terbitkan sprindik untuk Kabasarnas dan anak buahnya. Mungkin saya minta tanggapan Mas Uceng dulu. Mas Uceng, ini adalah prosedur yang salah atau tidak? Saya pun kemarin sempat berbincang dengan Kababinkum TNI yang mengatakan bahwa ekspos dan bukti ini nggak terlalu jelas karena apa yang dilakukan oleh KPK ini sangat rahasia sehingga mereka keberatan dengan penetapan tersangka. Mas Uceng. Iya, secara konteks hukum pidana barangkali memang ada perdebatan ya. Saya kira misalnya ini kan dalam hal ada tertangkap tangan dalam kasus OTT maksud saya untuk hal tertentu terus dikaitkan dengan dia. Nah,
apakah ada kesalahan sprindik itu tadi atau tidak, itu soalan yang memang bisa diperdebatkan gitu. Tapi poin saya sebenarnya begini, yang paling harus dijelaskan sebenarnya adalah apa alasan dari minta maaf itu. Jadi konteks minta maaf itu apa sebenarnya? Kalau memang ada kekeliruan dari proses di internal KPK, ya itu harus disampaikan. Ya, sampaikan apa adanya dan konteks permintaan maaf itu, walaupun tentu kita bicara soal kewenangan tetap saja berada di KPK bagi saya. Nah, ini yang tidak jelas karena kemudian ada yang mengatakan bahwa tidak ada yang keliru, semua sudah melalui konteks, semua sudah melalui proses yang sebenarnya yang termasuk kehadiran untuk melakukan koordinasi. Nah, dualisme inilah yang saya kira yang membuat banyak ketidakjelasan dari konteks minta maaf itu. Baik. Makanya saya kira begini, kalau ada kesalahan atau tidak, saya kira itu ada koridor yang akan bisa diselesaikan. Ada koridor penyelesaiannya. Koridor penyelesaiannya ya silahkan, misalnya kalau itu bagian dari penetapan tersangka itu bisa di pra-peradilan. Misalnya kalau bagian dari proses administrasi yang keliru, itu bisa prosesnya sendiri. Baik. Tetapi pada saat yang sama, kalau kita bilang lembaga penegak hukum tiba-tiba minta maaf untuk suatu kewenangan yang dia miliki, nah ini yang menjadi pertanyaan besar. Baik. Apa konteksnya? Dan saya bilang tadi, konteks ini yang penting sekali untuk mengatakan apakah minta maafnya memang karena ada kekeliruan di internal KPK, ataukah minta maaf ini karena ketakutan kan, digertak misalnya, oleh kekuatan yang besar gitu, sehingga ujuk-ujuk tiba-tiba mengeluarkan minta maaf. Nah, minta maaf itulah konteksnya sebenarnya saya kira yang harus dijelaskan, seperti spektrum kedua yang tadi saya jelaskan. Baik, Bang Saur seperti apa? Jadi menurut saya gini, kalau kita lihat program salah satu tekanan Pak Yudo sebagai Panglima adalah bagaimana membersihkan tubuh TNI soal korupsi. Artinya gini loh, kita jangan lari ada bukti yang cukup karena dilakukan OTT. Nah, fokus kita sesungguhnya adalah bagaimana memfollow up bahwa karena ini OTT, kemudian pastilah KPK sudah cukup bukti. Nah, memang ada 3 perdebatan soal di mana domain ini disidangkan dalam undang-undang peradilan tipikor di pasal 5 itu sebenarnya satu-satunya bisa di peradilan tipikor. Tetapi karena yang ketangkap adalah ada TNI, kemudian ada sipil, bisa juga koneksitas. Tetapi kalau kita lihat misalnya TNI, kawan-kawan TNI mengatakan ini di peradilan militer. Padahal yang ditangkap ini kan soal korupsi. Tadi Mas Uceng sudah mengatakan garda pemimpin itu adalah KPK. Nah, oleh karena itu KPK harus stick, sekaligus penghargaan kepada teman-teman TNI. Saya lihat begini, TNI itu datang kan hanya mempertanyakan. Dugaan saya tiba-tiba Tanak itu ketakutan, karena nggak sebanding saya lihat. Yang datang bintang 2, yang mendampingi itu komisioner KPK, dalam konteks kelembagaan, komisioner itu, ketua KPK itu setingkat bintang 4. Sama dengan Kapolri gitu loh. Nah, tiba-tiba apakah karena tubuh daripada Daspun itu gede gitu loh. Nah, akhirnya ketakutan sehingga keluarlah minta dugaan saya. Jangan-jangan itu terjadi. Bertamu atau menyambangi ini bisa kita artikan sesuatu yang wajar atau berlebihan? Nah, memang ini kan agak hanya berlebihan. bertamu. Menurut saya agak berlebihan memang. Kawan-kawan, dugaan saya begini, saya tidak mau sujud kepada teman-teman TNI. Barangkali mereka juga dalam keadaan panas karena nggak lazim seperti ini. Sehingga kalau ada kesan publik seakan-akan teman-teman TNI menggeruduk, nggak bisa disalahkan juga. Tetapi kalau saya lihat yang datang bintang 2, dugaan saya itu bertanya. Dan tidak pantas sebenarnya Tanak kemudian berdiri bareng. Karena dia adalah pimpinan, karena ketuanya pada saat itu sedang di luar kota. Dia adalah memimpin KPK yang setidaknya dia ini adalah koordinator, adalah nggak sebanding sesungguhnya. Apalagi kemudian minta maaf, menyalahkan anak buahnya. Disitulah kenapa terjadi kehebohan di dalam internal KPK. Pernah punya pengalaman serupa seperti ini tidak disambangi oleh militer gitu ketika menangani kasus? Nggak pernah. Kenapa? Karena hubungan KPK dan TNI ketika saya misalnya masih di KPK itu sangat baik. Bahkan saya ketika baru menjadi pegawai KPK itu saya dilatih oleh TNI.
gitu kan untuk selama kurang lebih 4 bulan ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ingat loh, ini kegaduhan pertama, sebelumnya hubungannya baik-baik saja. Dalam sejarah kita melihat ada 2 kasus. Misalnya kasus cek pelawat, KPK menangani yang sipil, TNI menangani yang militer gitu kan. Kemudian yang terbaru Bakamla, ya, KPK menangani yang sipil, kemudian TNI ya menangani yang militer. Baik-baik saja. Ini kok jadi gaduh gitu kan. Saya juga terenyuh juga kan, terkejut gitu kan. Apa namanya kok sampai gaduh, padahal ini adalah hal yang biasa untuk bisa berkomunikasi, kecuali emang ini baru pertama kali terjadi gitu kan. Dan saya lihat kan bahwa TNI juga mempunyai komitmen kan, disampaikan akan transparan, akan tahu biasa. Nah, kita lihat saja, kalau saya melihat Dasen Desolen ya, kasus ini tentu yang terkait Basarnas ini, tentu yang militer ini akan ditangani oleh POM ya, karena melihat situasi yang ada. Saya tidak melihat bahwa akan ada koneksitas, ada apa, paling hanya kerjasama saja ya, karena memang tadi benar yang disampaikan oleh Pak Puspom ya, itu bahwa kan semua barang bukti kan sekarang lagi ada di KPK. Tinggal bagaimana koordinasi bahwa barang bukti itu seperti kasus-kasus yang lain itu diserahkan atau berbagi barang bukti kepada TNI, sehingga TNI ya kemudian melakukan penyelidikan, ya itu bisa menaikkan ke penyidikan. Tapi sekali lagi bahwa sekarang kan bola di tangan POM TNI ya, bahwa KPK sempat menetapkan tersangka gitu kan. Nah sekarang bagaimana di TNI, apakah akan tersangka juga atau tidak, ya nanti kita lihat. Menarik, apakah posisi Kabasarnas dan Korsminnya tersangka atau tidak? Kalau Mas Uceng menanggapinya, ketika sudah beres di KPK, 2 alat bukti sudah terpenuhi, wajib tidak Puspom TNI memberlakukan hal yang sama? Langsung saja tersangka atau lihat dulu nih, diinvestigasi lagi lebih lanjut, seperti apa? Kalau saya sederhana saja, Ca, karena kita bicara soal makna dari pasal 42 itu, koordinasi dan mengendalikan bahasanya di situ. Artinya poin terbesarnya itu ada di KPK. KPK lah yang kemudian menentukan bahwa ini telah terjadi tindak pidana korupsinya, dan yang harus bertanggung jawab siapa. Bahwa yang menindaklanjuti pertanggungjawabannya bisa perdebatan apakah KPK bisa langsung. Saya termasuk yang bilang bisa jadi masih ada kemungkinan KPK bisa langsung, ataukah memang harus dilempar ke pihak TNI, itu hanya soalan tindak lanjutnya. Tapi kalau menentukan bahwa terjadi perkara problem korupsinya dan harusnya dibawa kepada proses hukum, itu selesai di KPK. KPK lah yang melakukan itu. Nah, mengenai bagaimana orangnya, karena dia sipil, tunduk ke sipil, atau militer tunduk ke militer, nah itu yang diperdebatkan. Dan saya kira artinya tidak ada kemungkinan sebenarnya untuk mentwist, mengubah hasil yang sudah dikerjakan oleh KPK, lalu kemudian hasilnya berbeda. Nah, yang saya khawatirkan memang sebenarnya adalah kualitas di KPK-nya. Yang saya khawatirkan lagi-lagi adalah kualitas di KPK-nya. Kualitas di KPK-nya ini bukan soalan kualitas penyidikan dan penyelidikan, bukan itu. Tapi kualitas dari komisionernya. Seberapa pede mereka berhadapan misalnya dengan TNI, seberapa pede mereka menerjemahkan pasal 42-nya, dan seberapa pede mereka mengerjakan kasus yang seperti ini. Karena kasus seperti ini kan bisa jadi menjadi magnitudenya kan tidak sederhana perkara-perkara biasa yang itu yang dikerjakan oleh orang sipil biasa. Baik. Nah, ini tantangan besarnya menurut saya adanya di KPK-nya gitu. Baik. Jadi sejauh mana KPK pede. Nah, problemnya, dan memang saya kira problem selama ini memang di KPK-nya, karena yang paling bermasalah sebenarnya adalah di KPK-nya. Saya sering bilang bahwa KPK lebih rajin memproduksi kontroversi dibanding prestasi belakangan ini kan. Ya, terima kasih Mas Uceng atas waktunya. Mas Yudi, Bang Saur, terima kasih. Mungkin rekan saya Kicu juga terima kasih ya sudah bisa menghibur kita di sini. Minta maaf juga dulu ya, saya hilaf, saya nggak bisa sampai akhir sama Mas Kicu ya. Ini nggak apa-apa minta maafnya karena personal. Baik pemirsa, terima kasih Bapak-bapak. Sesaat lagi nanti sejumlah informasi lainnya akan saya hadirkan untuk Anda. Ya, khusus soal oknum TNI yang membakar rumah warga di Tomohon. Sesaat lagi.